Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustaz Ahmad Wiharto, SY, SPDI, MA. Beliau lengkap sekali. Kota Divisi Bagian Diklat, Majelis Pendidikan Kader, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2022. Ada perpanjangan Ustaz. Perpanjangan. Betul. Yang sama kita hormati Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, dalam hal ini ketuanya Pak Ustadz Mustam Abdurrahman SPMM. Ini juga baru diperpanjang SK-nya. Iya, bagus Pak. Sip. Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari sementara sedang mau bergabung. Bapak-bapak warga Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, ini ada pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara dan pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Tenggara, Bapak dan Ibu, para dosen, para tenaga pendidikan yang sudah bergabung di dalam pengajian ini, jamaah Zoom yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Patut kita bersyukur pada pagi, kalau di Purwokerto ini masih subuh. Jam 5. Di hari ini di Kendari sekitarnya kita masih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan pengajian Ramadan ini ke 6 di tanggal 22 Ramadan 1422 Hijriah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menunaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ustaz Wiharto dan Bapak Ibu, Pak Rektor, selamat bergabung. Kami sudah mulai, Pak Rektor. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Wiharto pada pagi hari ini, ibadah nafilah sesuai dengan tarjih Muhammadiyah, terlebih dahulu kita mendengarkan sambutan dari Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, Al-Ustaz Al-Mukarram Romo Kiai Mustam. Silakan, dan di akhir sesi sebentar ada sambutan juga dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah. Dengan hormat, silakan Pak Mustam.
Terima kasih Ustadz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Wiharto, SSY SPDI MA. Beliau sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai Divisi Diklat MPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Al-Mukarram Rektor kita Bapak Amir Mahmud SPI MP, juga Ustadz kita moderator Ustadz Yusuf SPDI MPDI kandidat doktor itu Ustadz Wiharto. Mantap. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia iman dan taufik yang diberikan kepada kita sekalian. Pak Ustadz Wiharto diberi kesehatan, Alhamdulillah. Yusuf, Pak Rektor, Bapak Ibu, tenaga dosen dan pendidik. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim pada pagi hari ini, juga sekaligus kita menambah ilmu kita, juga insya Allah memperkuat iman kita dalam rangka memaksimalkan upaya kita pada 10 hari terakhir Ramadan kita pada tahun 1442 Hijriah tahun ini. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga kepada keluarga dan sahabatnya, juga kepada siapa saja yang senantiasa berupaya mengikuti dan menegakkan sunnahnya. Ustadz Wiharto yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, pengajian kita kali ini adalah sudah sampai pada putaran ke-6. Insya Allah satu putaran lagi, Ustadz, satu putaran lagi. Pada putaran keempat kemarin itu, Pak Ustadz Dr. Haji Agung Danarto, Sekretaris PP Muhammadiyah, menyempatkan diri menyampaikan juga materi dalam topik pandangan Muhammadiyah terhadap Salafi Wahabi. Ini menarik sekali, Ustaz. Kemudian dilanjutkan dengan bahasan tentang wawasan tarji sekaligus manhaj tarji oleh Ustadz Wawan Gunawan Abdul Wahid. Nah, lengkap sudah secara teoritis. Nah, sekarang kita masuk secara praktis begitu, Ustadz. Yang insya Allah mohon untuk menjelaskan secara detail ibadah kita sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Karena tentu mungkin masih banyak pemahaman yang mungkin belum sejalan dengan apa yang ada di putusan tarjih kita pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, memang sering juga berkembang sholat-sholat tatawuf itu, misalnya di tengah-tengah masyarakat kita ada sholat taubat, ada sholat tasbih, dan berbagai macam sholat-sholat yang mungkin secara nas atau mungkin secara sejarah perspektif historik tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita butuh pencerahan secara detail tentang sholat-sholat tatawuf ini, yang insya Allah dimohon kesediaannya Ustadz Awi untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan dengan materi ini kita dapat menyamakan persepsi kita dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah. Terima kasih kami ucapkan Ustadz Wi atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami semuanya. Mudah-mudahan dapat
bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Bustam atas sambutannya selaku Ketua MPK. Assalamualaikum. Selanjutnya perpanjangan Ustaz. MPK perpanjangan. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari dengan secara khusyuk kita mendengarkan pemaparan materi dari Ustaz Wiharto. Dalam hal ini ibadah nafilah sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Dengan hormat, wal yatafadhal masykur. Syukran. Baik. Syukran katsir. Ustaz. Yusuf. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'd. Bapak atau jam 6 loh untuk WIB. Pagi ini kita mulai dengan yang pertama, pengertian sholat tatawwu. Secara batas, sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu, sebagaimana bukan kewajiban, sifatnya hanya nafilah, ya, atau tambahan. Nah, dari waktu sunnah itu dibagi dua. Ada yang namanya sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah ghairu rawatib. Jadi pada dasarnya ada dua ya, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah ghairu rawatib. Sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu. Jika dikerjakan sebelum sholat fardu namanya sholat qobliyah. Jika dikerjakan sudah sholat fardu namanya sholat ba'diyah. Nah, sholat tersebut, ya, sholat sunnah ini terbagi dua. Ada yang sifatnya muakkad, ada yang ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad itu sholat sunnah yang karena sangat ditekankan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu jumlahnya ada 10, 12, atau 14 rakaat. Ini ada 3 versi. Ada menyebut 12 rakaat, ada yang menyebut 14 rakaat. Lihat satu persatu. Sekarang kita lihat yang sholat sunnah muakkad 10 rakaat. Apa saja? Itu disandarkan pada hadis Abdullah bin Umar. Itu diantaranya adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Ya,
2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib dikerjakan di rumah, 2 rakaat sesudah isya dikerjakan di rumah. Nah, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ini 10 ya, diingat-ingat. Ini yang 10 rakaat. Karena ada 10 rakaat, ada yang menyebut 12 rakaat, ada yang menyebut 14 rakaat. Nah, yang 10 rakaat itu dasarnya dari hadis Abdullah bin Umar. Kita lihat sekarang hadisnya seperti apa. Ya, nah ini hadisnya. Hadis yang menyebutkan tentang sholat 10 rakaat dari Abdullah bin Umar, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara raka'atin. Asyara raka'atin, raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'da al-'isha fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi. Jadi totalnya ada 10 rakaat. Ya, ini. Nah, sekarang kita lihat lagi yang sholat sunnah muakkad 12 rakaat. Yang 12 rakaat itu disebutkan dari hadis Aisyah, yaitu yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Dikerjakan 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah sholat. Jadi penambahannya dibanding hadis dari Abdullah bin Umar tadi, ada pada rakaat 4 rakaat sebelum zuhur. Jika ada pada hadis Abdullah bin Umar tadi, sebelum zuhur cuma 2 rakaat. Tapi kalau hadis Aisyah ini 4 rakaat, kita lihat dalilnya, ya, biar jelas. Nah, ini dalil. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an. Jadi Aisyah mengatakan di sini Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum fajar, walau dalam keadaan apapun. Itu ada pada Sahih Bukhari dalam bab sa'i, dalam bab qiyamul lail wa tatawwu al-nahar, nomor hadisnya 1736, dari Sunan Abu Dawud tentang bab sholat, hadis nomor 1063, hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal, itu termasuk dari Musnad Al-Ansari 2 hadis, dan dari Al-Karimi dalam 1 hadis. Jadi jelas ada penambahan dari Aisyah ini ada pada 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Jadi Abdullah bin Umar tadi 10 rakaat, sedangkan dari hadis Aisyah itu 12 rakaat. Nah, sekarang kita lihat yang 14 rakaat. Siapa ini? Salat sunnah muakkad 14 rakaat itu berdasarkan hadis dari Ummu Habibah. Ya, dari Ummu Habibah, beliau mengatakan ada 4 rakaat sebelum zuhur seperti yang Aisyah katakan tadi. Nah, tetapi ada pula tambahan 4 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi dari hadis Ummu Habibah ini ada penambahan pada 4 rakaat sesudah zuhur. Ya, jika pada hadis Abdullah bin Umar tadi itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Hadis dari Aisyah tadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau hadis dari Ummu
Ummu Habibah adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur plus ditambah 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya dan 2 rakaat sebelum isya. Itu tentang sunnah muakkad, yaitu ada 3 versi. Ada yang menyebut 10 rakaat, ada menyebut 12 rakaat, ada menyebut 14 rakaat. Paham ya? Oke. Kita teruskan lagi. Yang kedua, salat sunnah ghairu muakkad. Nah, kalau tadi muakkad artinya ditekankan. Kalau ini ghairu muakkad, yang tidak begitu dianjurkan. Apa saja? Yaitu salat ghairu muakkad adalah salat sunnah yang tidak dikukuhkan untuk dikerjakan. Jumlah rakaat semuanya sebanyak 6 atau 8 rakaat. Karena sifatnya ghairu muakkad, maka Bapak Ibu bisa nanti tidak usah terlalu serius mengenai masalah ini. Tetapi memang itu ghairu muakkad ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Apa saja yang termasuk ghairu muakkad, yaitu 2 atau 4 ya, yaitu tentang 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Sama karena yusalli qabla al-asri raka'atain. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat 2 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam bab as-shalah, hadis nomor 1080. Sedangkan untuk yang 4 rakaat, hadisnya dari Imam At-Tirmidzi. Qala rahimahullah, imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Rasulullah bersabda, Allah merahmati seseorang yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. Ini namanya salat ghairu muakkad. Gitu ya. Baik. Kita kembali lagi kepada yang tadi itu. Nah, terus 2 rakaat sebelum maghrib. Sifatnya ghairu muakkad. Dikerjakan boleh, enggak dikerjakan enggak apa-apa, karena enggak ditekankan. Ya, karena waktunya mepet, makanya sifatnya ghairu muakkad. Dari mana dalilnya? Kita lihat dalilnya sekarang. Dalilnya itu hadis dari Abdullah bin Al-Muzani. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghribi rak'ataini. Summa qala Salman. Setelah 2 rakaat sebelum maghrib dan 3 kalinya beliau bersabda, bagi yang suka. Beliau berkata, karena khawatir orang menganggap sunnah muakkad, maka sifatnya hanya ghairu muakkad. Jadi sebelum maghrib 2 rakaat sifatnya ghairu muakkad, ya, tidak muakkad tapi ghairu muakkad. Nah, kemudian muakkad, yaitu dalam dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adaini salatun qalaha salasan qala fi salisati liman sya'a. Jadi ada penambahan kalimat liman sya'a, makanya sifatnya itu ghairu muakkad. Rasulullah bersabda, di antara setiap 2 azan salat sunnah, ya, setiap 2 azan antara azan dan iqamah itu ada salat sunnah. Nabi mengulangi 3 kali, dan yang ketiga beliau berkatakan, bagi siapa saja yang berkehendak atau yang mau, ya, rawahu Muslim. Nah, kita kembali lagi tentang masalah salat ghairu muakkad ini. Nah, ada pertanyaan yang sering muncul, ya, apakah hanya seperti ini saja Ustaz? Nah, ternyata tidak, ya, ternyata tidak. Lihat lagi sekarang.
bahwa salat ini sifatnya sekarang masuk lagi yang kedua, salat sunnah ghairu rawatib. Nah, kalau tadi kan ghair muakkad, ghairu muakkad. Sekarang yang ghairu rawatib. Yang B. Apa salat sunnah yang ghairu rawatib? Salat sunnah ghairu rawatib merupakan salat sunnah yang pelaksanaannya terikat dengan waktu. Ya, salat sunnah yang pelaksanaannya terikat dengan waktu dan tempat serta keadaan. Nah, salat sunnah tersebut diantaranya salat sunnah wudu. Ini sudah diputuskan kemarin di Munas Tarjih ke-31 yang garing itu kemarin, ya. Sekarang sedang diperbaiki redaksinya, insya Allah besok akan ditanfidkan sekaligus akan dimasukkan ke dalam buku HPT jilid 2. Jadi insya Allah seluruh putusan Munas Tarjih kemarin yang berlangsung di UM Gresik plus dengan yang di Jogja, ini kan semuanya daring toh sama luring itu, nanti akan menjadi putusan itu menjadi di HPT jilid 2. Berarti saat ini kan ada HPT jilid 1, ada HPT jilid 3. Nah, untuk putusan Munas Tarjih kemarin ke-31 semuanya putusan akan menjadi putusan di HPT jilid 2. Tinggal tunggu aja nanti, insya Allah akan menjadi buku, ya, masing-masing. Termasuk ini salat sunnah wudu. Ya. Kemudian kita perlu paham apa itu salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu adalah salat sunnah yang ditunaikan setelah melakukan wudu dan membaca doa selesai wudu, kemudian dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat. Namanya salat sunnah wudu. Sudah putusan tarjih kemarin. Ya, oke. Dalilnya di mana, Ustaz? Nah, di sana lihat dalilnya. Karena kalau orang Muhammadiyah itu harus betul dalil, nggak bisa terus katanya ya. Ini dalilnya ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda salatil fajri ya Bilalu hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu dhaffa na'alaika baina yadaya fil jannah qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutibal li an usalliya. Kata Bilal ini di sini menarik. Nabi bertanya pada Bilal pada waktu salat subuh, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku, apakah yang kau lakukan dalam Islam sehingga saya telah mendengar detak suara sandalmu, terompahmu di surga?" Bilal menjawab, "Sesungguhnya tidak ada amal baik yang saya kerjakan kecuali setiap berwudu malam atau siang. Saya salat sunnah dengan wudu untuk salat yang diwajibkan bagiku." Jadi Bilal itu nggak pernah dalam keadaan junub. Begitu batal atau junub langsung wudu lagi, beliau salat sunnah. Begitu batal, beliau wudu lagi. Kemudian, ternyata amalia yang kelihatan seperti itu, sebenarnya remeh-temeh, ternyata menjadi sebuah perhatian Rasulullah sampai mengatakan, amalnya apa engkau Bilal sampai sendalmu aja terdengar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita teruskan lagi, yaitu setelah sunnah wudu, sekarang apa lagi? Yang kedua, yang sifatnya ghairu rawatib adalah salat duha. Salat duha, ya, apa itu? Salat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari terbit, kemudian naik kira-kira sepenggalah sampai matahari agak tinggi dan agak panas, kira-kira pukul 7 sampai pukul 11. Itu waktu salat duha. Nah, termasuk dalam putusan tarjih kemarin disebut-sebut ada salat isyraq. Nah, ternyata pandangan majelis tarjih terhadap salat isyraq adalah ternyata itu salat awal dari duha, namanya isyraq. Itu pun diputuskan kemarin. Jadi salat isyraq adalah salat sunnah mengawali duha, namanya isyraq. Adapun dikerjakannya itu habis salat subuh menunggu sampai mulai terbitnya matahari. Nah, saat itu kemudian isyraq. Jadi isyraq merupakan awal duha, itu namanya isyraq. Ya, oke. Terus cara mengerjakannya bagaimana, Ustaz?
cara mengerjakan sholat isyraq itu dikerjakan 2 rakaat. 2 rakaat. Dalilnya mana Ustaz? Nah, ini dalil lagi. Saya siapkan dalil semua biar mantap Bapak Ibu sekalian. Dalil sholat sunnah duha itu untuk yang 2 rakaat sandarannya pada Abu Hurairah. Ausoni khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami salasati ayamin min kulli syahrin wa rak'atai ad-duha wa an utira qabla an arquda. Rasulullah menganjurkan kepadaku 3 perkara. Puasa 3 hari tiap bulan, ayamul bid ya, 2 rakaat duha, dan agar aku mengerjakan witir sebelum tidur. Nah, ternyata ini amalia yang rutin yang menjadi sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat duha ya. Nah, kita kembali lagi pada yang ketiga. Sekarang apa yang ketiga? Sholat yang sunnah ghairul rawatib. Yang ketiga, kita lihat nanti. Masih ada lagi nih. Dikerjakan 4 rakaat. Karena ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, dikerjakan berapa rakaat Ustaz untuk yang sholat duha itu? Apakah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau bisa 4 rakaat Ustaz? Nah, saya katakan begini. Bisa dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Bisa dikerjakan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada dikerjakan 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jumlahnya ada 8. Dalilnya mana Ustaz? Yang dikerjakan 4 rakaat. Baik, saya sampaikan. Dalilnya ini. Nah, dalil tentang salat duha yang 4 rakaat itu dari Mu'azzah. Annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu anha kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat duha qalat 4 raka'atin wa yazidu ma syaa. Bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah, si Mu'azzah ini, berapa rakaat Rasulullah mengerjakan salat duha? Beliau menjawab 4 rakaat, atau ada kalanya beliau menambah sukanya. Tapi dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Itu dalil yang 4 rakaat minimal. Sekarang kita kembali lagi kepada yang dalil 8 rakaat. Dari mana Ustaz dalilnya itu? Nah, karena ada pertanyaan lagi. Maksimal berapa tuh Ustaz? Nah, ternyata maksimal cuma 4 rakaat, 8 rakaat. Mana dalilnya kita lihat? Dalil yang 4 rakaat untuk ini diceritakan kepada Ummu Hani, putri Abu Thalib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi salata subhat duha 8 raka'atin yusallimu min kulli raka'atain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Mekah mengerjakan salat duha 8 rakaat dan salam tiap 2 rakaat. Hadisnya dari riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi sangat-sangat sahih semua ya. Ini. Baik. Kita teruskan lagi kepada yang ketiga, apa? Salat tahiyatul masjid. Salat penghormatan pada masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada saat memasuki masjid sebelum duduk. Kata kuncinya memasuki masjid dan sebelum duduk. Dari mana dasar dalilnya Ustaz? Nah, dasar dalilnya kita lihat sekarang. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Dalil tahiyatul masjid sebagaimana hadis dari Abu Qatadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Nabi bersabda, apabila seseorang masuk masjid, janganlah duduk sebelum ia mengerjakan 2 rakaat. Di Bukhari ada, di Muslim ada, termasuk di Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, hampir semua hadis-hadis sunan semuanya ada. Musnad Al-Ansari, Ad-Darimi semuanya juga dimuat. Jadi sangat-sangat kuat sekali sholat tahiyatul masjid. Nah, berikutnya sekarang yang keempat, sholat istikharah. Nah, apa itu istikharah? Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk mengambil keputusan dalam rangka memilih pilihan yang masih bersifat ragu-ragu. Itu namanya istikharah. Caranya bagaimana? Kerjakan sholat 2 rakaat, setelah itu
membaca tahmid dan selawat Nabi, lantas berdoa. Nah, dalilnya mana Ustaz? Dalilnya adalah dasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah berikut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an, yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah summa liyaqul. Doanya dibaca qala wa yusamma hajatahu, dan sebutkan keinginan kalian. Rasulullah mengajarkan kepada kami beristikharah dalam segala hal, sebagaimana ia mengajarkan kepada kami akan surat dari Al-Quran. Ia mengatakan, apabila ada kepentingan bagimu untuk melakukan sesuatu, hendaklah kerjakan 2 rakaat di luar salat fardu, kemudian bacalah doa. Disebutkan permohonannya. Nah, yang bertanya kepada saya banyak, Ustaz, doanya bagaimana Ustaz? Nah, doanya tentang istikharah kita lihat sekarang. Doa istikharah itu doanya mudah dihafalkan. Begitu baca hamdalah, alhamdulillah, wa sallallahu alaihi Muhammad, ya, langsung baca ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadza al-amra. Nah, sebutkan apa keinginan kita, apa mau kita. Misalnya pilihannya 2, sebutkan. Itu khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatil amri, au qala ajili amri wa ajilihi faqdulu li wa yassirhu li summa barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, apa yang tadi itu sebutkan, syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibatil amri, au qala fi ajilihi amri au ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqtur li al-khaira haitsu kana summa atini. Itu doanya. Nah, bagaimana terjemahnya? Nah, terjemahnya ini. Ya Allah, arahkanlah aku yang baik dengan ilmu-Mu. Berikanlah aku kemampuan dengan kekuasaan-Mu. Dan aku selalu mengharapkan anugerah-Mu yang melimpah. Sesungguhnya Engkau yang Maha Kuasa. Dan aku tidak kuasa sedikit pun. Dan Engkau yang Maha mengetahui. Dan aku tidak tahu sedikit pun. Dan Engkau lah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika hal ini baik bagiku, sebutkan apa. Problemnya apa 2 itu. Baik bagiku, bagi agama, bagi dunia penghidupan dan kesudahan urusanku, maka Engkau tetapkan kebaikan dan kemudahan bagiku. Kemudian limpahkanlah berkah bagiku. Jika hal ini jelek, sebutkan tadi apa persoalannya itu, ternyata jelek bagiku, bagi agama, dunia, penghidupan, dan kesudahan urusanku, mohon Engkau jauhkan ia daripadaku, dan jauhkan aku daripadanya, dan limpahkanlah kepadaku keutamaan juga adanya. Kemudian, jadikanlah aku orang-orang yang rela dengan pemberian itu. Lalu, sebutkan lagi permintaannya, diulang-ulang. Itu cara berdoa, sholat istikharah. Dikerjakannya kapan Ustaz? Nah, istikharah dikerjakan sebetulnya bisa kapan saja. Tetapi yang lebih menarik, yang lebih syahdu, lebih khusyuk itu malam hari. Kapan? Ya, antara isya sampai subuh. Ya, itu. Silahkan kerjakan kalau punya hajat, punya istikharah, pilihan yang berat, tinggal dipilih saja. Tinggal minta sama Allah. Berikutnya yang kelima yaitu qiyamul lail. Tadi Ustaz Yusuf sudah membacakan ini sebagai pengantar tentang salat tahajud, witir atau salat tarawih. Ini sedang kita kerjakan ya Ramadan ini ya. Nah, qiyamul lail maknanya berdiri di malam hari, sering disebut sebagai salat tahajud karena sebelumnya didahului dengan tidur. Jadi kalau tidur dulu namanya tahajud. Disebut tarawih karena ditunaikan pada malam bulan Ramadan. Dan disebut witir karena jumlah rakaatnya yang ganjil. Jadi salat ini dikerjakan boleh berjamaah. Nah, tentang salat tahajud ini, dalil yang pertama kita lihat sekarang, yaitu surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka
asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai tambahan ibadah bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ini kalau Bapak Ibu semua paham dengan kalimat asa di sini, ini kalau yang biasa belajar ilmu nahwu, asa ini lafal ini sama dengan atau satu saudara dengan la'ala. La'alakum tatakun, ya kan? Itu la'ala dengan asa ini hampir sama. Nah, maknanya ada dua macam. Jika yang mengucapkan kita manusia kepada Allah, itu asa itu maknanya itu pengharapan. Litaroji, sebuah pengharapan, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kalau yang mengucapkan manusia. Tetapi ketika asya ini yang mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak lagi harapan, tetapi sebuah tawakku, sebuah kepastian. Maka terjemahnya menjadi berubah, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, pasti Tuhanmu akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Bukan lagi harapan, tapi sudah kepastian, tawakul. Ya, ini pentingnya tahajud. Dalilnya di situ. Terus yang kemudian jangan lagi berjamaah. Mana dalilnya? Nah, kita lihat sekarang. Dalilnya ini. Yang wajib berjamaah 27 derajat kan? Keutamaan sholat jamaah itu lebih sholat sendirian dengan 20 derajat. Ya kan? Nah, kan jelas sekali kan ini? Iya. Oke. Kan? Mana dalilnya Ustaz? Ini berjamaah dari Aisyah. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin fa shalla bi salatihi nasun summa shalla min al-qabilati fa kasura nasu thumma istama'u min al-lailati as-salisati awir rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni min al-khuruj ilaikum illa ani khasyitu ayyufrada an tufrada alaikum. Apa kata Rasulullah? Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda pernah sholat di malam hari. Aisyah mengatakan bahwa Nabi pernah sholat di malam di masjid. Maka orang-orang ramai-ramai turut bersamanya ikut berjamaah. Dia sholat lagi pada malam kedua juga sama. Orang-orang berkumpul ikut berjamaah. Terus berkumpul lagi pada malam ketiga juga banyak yang sholat lagi ikut-ikutan. Nah, akhirnya beliau tidak keluar pada malam yang keempat. Pagi harinya, sahabat bertanya. Rasulullah mengatakan begini, saya tahu yang kalian lakukan tadi malam menunggu saya. Dan saya tak berhalangan apa-apa untuk keluar dari rumah, hanya saya khawatir kalau sholat itu difardukan atas kamu berjamaah. Ya, ini. Jadi hadis tentang tarawih sebetulnya Nabi hanya 3 malam berturut-turut. Ya, ini. Baik. Kemudian kita teruskan lagi tentang keutamaannya. Keutamaan salat qiyamul lail apa? Nah, keutamaan salat qiyamul lail atau tahajud disebutkan oleh Allah 3 golongan manusia yang dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, serta disambut dengan tertawa dan gembira, yaitu 1, seseorang yang dalam perangan. Yang kedua, ketika barisan di depannya telah pasar kacir, ia terus maju mempertahankan jiwanya semata-mata untuk mencari ridha Allah, baik ia terbunuh ataupun dimenangkan oleh Allah. Maka Allah berfirman, lihatlah hambaku, betapa ia sabar mempertaruhkan jiwanya untukku. Ya. Terus yang kedua, seseorang yang
Pak Wi teruskan lagi untuk yang keenam. Sebelum yang keenam, ini ada yang bertanya lagi. Caranya bagaimana Ustaz? Tahajud itu, nih. Sebelum mengerjakan salat malam, tahajud atau tarawih sebaiknya didahului dengan iftitah ringan. Ya, salat 2 rakaat atau khafifatain. Lihat sekarang dalilnya sekarang lihat. Tata cara salat iftitah. Setelah takbiratul ihram pertama tidak membaca iftitah, melainkan membaca doa Subhanallahil zil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azama. Dari mana dalilnya? Nah, dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin fatawadda wa qama yusalli fa ataituhu wa qumtu an yasarihi fa qamani an yaminihi fa kabbara fa qala subhanallahi zil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azama. Jadi doa iftitah itu ternyata hadisnya diriwayatkan oleh Hudzaifah Al-Yamani atau bin Al-Yaman. Nah, jadi kata Hudzaifah, aku pernah mendatangi Nabi pada suatu malam, beliau mengambil wudhu kemudian sholat, aku menghampiri di sebelah kirinya, lalu aku ditempatkan di sebelah kanannya, lalu beliau bertakbir, Allahu Akbar, Subhanallahi zil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azama. Itu namanya bacaan doa iftitah pada sholat iftitah. Ya, tuh. Ini sering belum diamalkan di teman-teman di mana-mana ini ya, jangan diamalkan. Setelah baca iftitah, kemudian baca Fatihah. Ya, baca Fatihah. Nah, terus pada rakaat kedua hanya baca Al-Fatihah saja. Untuk bacaan lainnya seperti sholat pada umumnya, nggak ada perbedaan. Gitu ya? Oke. Terus setelah iftitah dikerjakan, baru mengerjakan sholat tahajud atau sholat tarawih kalau Ramadan sebanyak 11 rakaat. Formasinya, nah ini penting sekali buat Bapak Ibu sekalian. Formasinya sholat tahajud atau tarawih itu bisa pakai formasi 4-4-3. Yang kedua bisa pakai formasi 2-2-2-2, 4 kali salam, terus witir 3. Terus yang ketiga formasinya 2 rakaat salam, 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 witirnya 1, 2-2-2-1. Formasi yang keempat yaitu 8 rakaat, kemudian 2 rakaat, witirnya 1. Ya. Nah, formasi yang kelima 8 rakaat, witirnya 3. Bahkan masih ada formasi yang lain. Apa Ustaz? Formasi yang lain 9 rakaat, witir 9 rakaat itu yang ganjil dulu, witir dulu malah ya, terus kemudian tambah 2. Bahkan ini ya, bahkan yang lain lagi ada formasi yang lain, Apa Ustaz? Formasi yang lain itu adalah bisa formasi 7 dan 4 atau 4 dan 7. Bisa pula formasi yang lain lagi, ya. Nih. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Dalil yang 92. Coba kita lihat. Dalil yang 92 ya. Kita lihat. Dalilnya mana Ustaz? Ini. Formasi 9 dan 2. Dalilnya ini. Anna Aisyah radhiyallahu anha su'ilat an salati Rasulillah fi jawfil laili faqalat kana yusalli al-isya fi jama'atin thumma yarji'u ila ahlihi fayarka'u arba'a raka'atin thumma ya'wi ila firashihi bla 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 bla, yang semuanya begini. Ya. Yang kalau terjemahnya sama aja gini ya, biar cepat ya. Halo? Apakah dapat dengar, Pak Awi? Yes, Ustaz. Masih dengar ya? Dengar ya? Oke.
Ya. Ini formasinya 92. Jadi ada banyak formasi. Jadi Bapak Ibu selama ini yang dikenal di Muhammadiyah itu cuma 443 sama 2223 kan. Nah, dan formasinya sangat banyak sekali. Dan itu semua sudah pernah di-cover di HPT jilid 1. Nah, tinggal kita mulai mendalami lagi yang lebih lain, ya, yang lain lagi. Ini Aisyah pernah ditanya tentang sholat malam Nabi. Tengah malam dia mengatakan beliau kerjakan sholat Isya dengan berjamaah, kemudian beliau kembali kepada keluarganya, sholat 4 rakaat, kemudian beliau berkeperaguan, lalu tidur, diarahkan kepalanya terletak tempat air wudhu yang ditutupi dengan sikat gigi sampai beliau dibangunkan Allah. Saat dibangunkan pada tengah malam, beliau lalu menggosok giginya dan berwudu dengan sempurna, kemudian pergi ke tempat sholat, lalu sholat 8 rakaat. Dalam 8 rakaat itu membaca Fatihah, surat Al-Quran, serta ayat-ayat lain. Beliau tidak duduk untuk tahiyat awal selama itu kecuali pada rakaat ke-8, itu langsung 8 rakaat dan menutupnya dengan salam. Pada rakaat yang ke-9 beliau membaca seperti sebelum duduk tahiyat akhir, ya ini. Nah, kemudian beliau sampai selesai kerjaan sampai wafat seperti itu. Ada lagi yang formasi 10-1. Sami'tu Aisyah taqulu kanat shalatul Rasulillah minal laili 10 raka'atin wa yutiru bisajdatin. Saya mendengar Aisyah berkata Rasulullah salat malam sebanyak 10 rakaat, witir 1 rakaat. Ternyata banyak sekali, ada lagi yang 7 rakaat, ya. Beliau 6 rakaat salat kemudian witir 1 rakaat. Ini kalau kekejar subuh. Ya. Pernah pula beliau 9 rakaat dengan formasi 8 rakaat plus min dan 1 witir. Nah, jadi bermacam-macam tentang sholat Nabi. Ini doa ini apa sumber-sumbernya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sekarang kembali ke formasi lagi yang ini. Oke. Jadi banyak sekali formasinya. Nanti saya share makalah ini ke Mas Yusuf ya, biar nanti Bapak Ibu sekalian lihat atau Pak Mustaq. Siap. Gitu ya? Oke. Ya. Terus ditutup dengan doa Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Rabbul Malaikati Waruh. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya ini. Tentang menutup dengan doa ini. Subhanal Malikil Qudus, Rabbul Malaikati Waruh. Jadi tentang witir yang 3 rakaatin. Yutiru bisabihis rabbil a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi rakaat pertama sabihis, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Kemudian wa idza salima, wa idza sallama ketika beliau salim selesai salat, qala subhanal malikil qudus salasa marratin ya wa yamuddu sautahu fi salasati summa yarfa, dan dikeraskan pada bacaan yang ketiga. Subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, rabbul malaikati waruh. Nah, itu yang diamalkan sebenarnya tuntunan Nabi. Paham ya? Rabbul malaikati waruh. Yang keenam, sholat Idul Fitri Idul Adha. Saya kira sudah paham semua Bapak Ibu, nggak usah terangkan ya. Ya, sudah cukup ya, paham ya. Nah, saya langsung aja. Tidak saya terangkan. Terus, apa waktunya sholat Idain? Nah, Idain dikerjakan Fitri saat matahari setinggi 2 penggalah, kurang lebih 6 meter. Idul Adha saat matahari 1 penggalah. Jadi lebih pagi Idul Adha sholatnya. Kenapa? Karena hikmahnya untuk segera menyembelih binatang korban. Berarti sholatnya lebih pagi timbang Idul Fitri, ya itu. Terus hal-hal sunnah sebelum sholat Id saya kira nggak usah terangkan lagi, sudah banyak yang paham. Nah, yang ketujuh sholat gerhana atau khusuf. Bisa gerhana matahari namanya khusuf, gerhana bulan namanya khusuf. Ya. Sholat gerhana adalah sholat yang dikerjakan saat terjadi gerhana matahari atau khusuf, atau gerhana bulan atau khusuf. Adapun tata caranya,
Salat gerhana dikerjakan secara berjamaah sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Setiap rakaatnya ada 2 kali rukuk. Jadi begitu niat takbiratul ihram di hati, dan baca iftitah, baca Fatihah, baca surat. Nah, setelah baca surat masih di rakaat pertama terus rukuk. Nah, setelah rukuk selesai, kembali lagi sedekap lagi untuk melanjutkan baca Fatihah lagi. Ya. Terus surat lagi, terus kemudian rukuk lagi. Nah, rukuknya 2 kali. Terus i'tidal, terus kembali sujud biasa, duduk 2 sujud, terus sujud lagi. Nah, kemudian rakaat kedua langsung baca lagi Fatihah, surat panjang, terus rukuk, ya. Habis rukuk di rakaat kedua kembali lagi sedekap lagi untuk baca Fatihah dan surat panjang, terus rukuk lagi. Setelah itu i'tidal, dan setelah itu kemudian sujud, duduk 2 sujud, sujud lagi kemudian tahiyat. Itu salat gerhana. Saya kira itu sudah paham ya. Nggak ada seruan kecuali hanya kalimat as-salatu jami'ah, nggak usah pakai azan, nggak usah pakai iqamah. Nah, sekarang kita langsung masuk ke salat istisqa. Nah, istisqa termasuk yang masuk putusan kemarin. Munas tajik kemarin masuk istisqa ini. Jadi salat yang masuk putusan kemarin salat isyuruk atau isyraq, kemudian salat istisqa, kemudian salat istikharah, kemudian salat sunnah taubat. Itu yang masuk di putusan munas kemarin. Ya? Itu masuk kemarin. Oke ya? Nah, saya nggak usah terangkan deh, ini minta ujian aja mau ya, gampang. Nah, saya kira nggak usah terangkan, langsung aja kita doanya kalau istisqa begini. Alhamdulillahirabbil alamin sampai rampung. Nah, Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yuridu wa huma anta wa la ilaha illa anta al-ghaniyyu wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaisa waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Itu permohonannya supaya seperti itu terus. Minta maaf sama Allah kemudian biar diturunkan berkah Allah hujan. Atau doanya begini, Allahumma ski ibadaka wa bahaika wa bahaimak wansur rahmataka wa ahyi baladak. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk hamba-hambamu dan ternak-ternakmu, dan ratakanlah kemurahanmu dan hidupkanlah negerimu yang gersang ini. Itu doanya. Atau doa ini, Allahumma ahisna, Allahumma ahisna, Allahumma ahisna. Tolonglah kami Allah, tolonglah kami Allah, tolonglah kami Allah. Wah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mau diskusi, ada waktu berapa menit, saya kembalikan kepada Ustaz Yusuf. Terima kasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, kita sudah mendengarkan tadi secara detail. Meskipun di akhir-akhir beliau tidak menjelaskan lagi karena saya pikir kita semua sudah memahaminya. Pengajian kita hari ini selain dihadiri oleh Pak Rektor, kemudian Bapak Ibu dosen, juga ada Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Dr. Anus Haji Laude Halifah, dan Bapak Ibu dosen Al-Islam dan Muhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Kendari. Dari penjelasan tadi, ada yang selama ini oleh warga Muhammadiyah itu masih sebagian ya melaksanakan, terutama di hari Jumat, Ustaz. Oh iya. Jadi ketika masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian setelah azan, di antara azan dan khutbah itu ada sebagian yang melaksanakan sholat. Nah, pertanyaan, apakah itu ada dalil atau hanya mengikut pada hadis tadi bahwa di antara dan iqamah itu ada sholat sunnah? Apakah azan di hari Jumat itu ada sholat atau tidak? Nah, mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang dari Bapak Ibu jamaah. Untuk itu kami silakan
Bapak dan Ibu, bila ada yang perlu klarifikasi atau dibuatkan, silakan. Waktu kita sampai jam 7.30 waktu Indonesia Tengah. Ini sudah selesai ya? Sebelumnya nanti di akhir sesi ada sambutan dari Pak Rektor. Oke. 3-5 menit. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan Pak Bu. Saya Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Ustaz Yusuf. Minta izin Ustaz Bi, saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah bisa misalnya sholat itu bisa digabung? Maksud saya gini, jadi kasusnya gini Ustaz. Misalnya kita ke masjid untuk sholat subuh. Kita belum sholat qabliyah subuh di rumah. Tiba di masjid, sementara waktu untuk sholat subuh sudah dekat. Jadi misalnya kan ada di masjid itu tinggal 3 menit waktu iqamat. Nah, kita mau sholat sunat tahiyatul masjid, kita juga mau sholat sunat 2 rakaat sebelum fajar gitu, sebelum subuh, yang rawatib tadi itu. Nah, kira-kira posisi yang kita ambil seperti apa itu Ustaz? Apa bisa dijamak begitu atau gimana? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya pernah mendengar kalau kita terlambat sholat isya datang ke masjid. Jadi kita ke masjid ini ceritanya, terus kita ketinggalan sudah sholat isya. Nah, bisakah kita sholat isya dengan mengikut sholat tahajud, sholat tarawih 2 rakaat, kemudian kita sambung 2 rakaat lagi dengan isya? Itu barangkali Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Wiharto, sudah kita dengarkan pertanyaan dari Pak Mustam. Untuk waktu kami silakan Ustadz untuk menjawab. Terputus mungkin Ustaz ya. Iya. Yang dari Pak Musman tadi poinnya apa Pak? Ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertanyaan Pak Mustam. Iya, gimana? Iya. Pertanyaan pertama. Yang pertama? Sunnah. Halo. Sholat sunnah yang bisa nggak dijamak itu sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah subuh. Kalau sudah waktunya tinggal 3 menit, kita mau gabungkan. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi dalam sholat sunnah itu tidak bisa dijamak. Bahkan ketika Pak Muslim sedang sholat sunnah, ya, baru 1 rakaat terdengar qomat, itu maka Nabi mengatakan hendaknya segera untuk membatalkan sholat sunnahnya menuju yang fardu, ya. Jadi untuk sunnah nggak ada jamak, nggak ada ropel, ya. Ya. Termasuk yang ditanyakan Ustaz Yusuf tadi itu ketika sholat Jumat berlangsung, bagi para jamaah yang hadir pas saat sedang azan berlangsung, sedang kumandangkan azan, langsung aja masuk masjid, terus 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, tidak usah nunggu azan selesai. Dari paham Muhammadiyah mengajarkan tidak usah nunggu azan dari muazin selesai saat berkumandang azan Jumat. Begitu masuk masjid langsung aja ambil tahiyatul ambil niat langsung takbiratul ihram, langsung sholat tahiyatul masjid 2 rakaat itu. Tidak usah menunggu sampai muazin selesai azan. Itu paham Muhammadiyah seperti itu. Di masyarakat umum kebanyakan tidak menunggu sampai azan selesai. Padahal tidak. Kata Nabi kan tadi jelas, jika kamu masuk masjid maka langsung kerjakan sholat sebelum kamu duduk. Nah, itu artinya segera mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian setelah ada azan,
di Jumat itu tidak ada lagi salat sunnah. Sehingga paham Muhammadiyah mengajarkan, Majelis Taklim mengajarkan, tidak ada azan, tidak ada salat sunnah setelah azan maupun setelah azan Jumat. Berarti langsung aja begitu datang ke masjid, sedang berkumandang azan, kerjakan 2 rakaat, dan tidak ada kemudian nunggu azan selesai baru kemudian salat sunnah, nggak ada. Ini cuma satu saja, tahiyatul masjid. Itu aja, oke? Nah, monggo Pak Yusuf. Yang kedua Ustaz, Apa? bisa nggak kalau kita datang terlambat waktu Isya sudah 2 rakaat, maaf, suasananya sudah sholat tarawih, sudah sholat. Oh, udah tarawih. Bisa nggak digabung 2 rakaat sebelumnya, setelah itu disambung lagi 2 rakaat untuk sholat? Jadi gini, dahulukan yang fardu dulu. Ya. Jadi kalau misalnya datang ke masjid sudah mulai berlangsung sholat tarawih ya, dan Anda belum sholat isya, ya, isya dulu selesaikan, nanti baru setelah itu tarawih. Jadi menyelesaikan yang fardu, nanti baru tarawihnya. Seandainya kita masuk tarawih, ya kita misalnya dibiasakan di situ di masjid itu sudah memang pakainya 4 rakaat, kok kita masuk tarawihnya 2 rakaat, ya selesaikan 2 rakaat berikutnya. Kalau memang sudah biasa menggunakannya 4 rakaat. Tapi kalau biasa menggunakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nggak ada masalah, ya. Jadi menambah jumlah rakaat sholat sunnah tarawih yang biasa memang menggunakan 4 rakaat ya selayaknya seperti ketika kita masuk sholat fardu, selesaikan yang kurang kalau berjamaah, karena sudah konsekuensi sholat berjamaah, ya. Jadi ada konsekuensinya berjamaah harus menyelesaikan kekurangannya. Tapi juga harus dipahami bahwa kebiasaan di masjid itu menggunakannya 4 rakaat, 1 kali salam seperti hadis Aisyah itu, atau yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, semuanya kembali pada pemahaman kita terhadap fleksibilitas kebiasaan di masjid yang bersangkutan. Saya kira begitu Ustaz Yusuf. Nah. Baik, sudah mendengarkan Ustaz Mustam pertanyaannya? Siap. Yeah. Masih ada Bapak Ibu? Saya. Oh ya. Saya Pak Ustaz. Monggo silakan. Silakan Bu, silakan. Silakan Bu. Baik. Iya. Bu Hasmira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sampai saat ini juga agak ini ya mendengarkan ada beberapa pendapat yang terkait dengan sholat wahid, kemudian sholat tarawih dan juga sholat tahajud. Padahal pada prinsipnya mungkin terjemahannya adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam. Ya. Maksudnya sholat tarawih sebelum dikerjakan pada bulan Ramadan. Ini saja saya juga pernah mendengar bahwa kalau kita sedang mengerjakan sholat tarawih di masjid, itu bisa kita lakukan sholat lain lagi. Nah ini mungkin saya kadang-kadang juga nggak bingung. Kadang mau kerjakan saya belum terlalu ini dalil atau bagaimana. Mungkin itu Pak Ustaz. Iya. Kemudian yang kedua terkait juga dengan sholat ya. Sholat fardu dalam apakah bisa kita mengikuti imam, katakanlah bersebelahan ada tirai pun atas ya, kita masuk di situ atau bagaimana tanpa diketahui oleh imam No. iya. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Baik. Bagus pertanyaannya ini. Pertanyaan umum di masyarakat begitu ya. Setelah tarawih selesai sore, boleh tidak malamnya sholat malam lagi? Kalau dalam paham Muhammadiyah, jadi Rasulullah itu menurut Aisyah menjadikan malam hari itu untuk qiyamul lail. Nah, ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana sholat malam Nabi? Beliau mengatakan, ini yang versi 443 ini. Rasulullah itu mengerjakan sholat arba'an, 4 rakaat.
La tas'al an husnihina wa tulihina. Kamu jangan tanyakan panjangnya dan bagusnya 4 rakaat Nabi. Karena habis Isya beliau kerjakan 4 rakaat itu ternyata panjangnya bukan main, sampai kurang lebih hampir 2 jam 3 jam. 4 rakaatnya 3 jam. Yang dibaca surat-surat panjang karena beliau sekaligus tadarus. Nah, setelah itu beliau istirahat beberapa saat. Summa yusolli arba'an, kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi. Falatas al anfusnihina wa tulihina, jangan kamu tanyakan panjang dan bagusnya 4 rakaat Nabi yang kedua. Panjang lagi, masih hampir 2 jam 3 jam. Nah, kemudian setelah menjelang subuh Bilal datang, Nabi kemudian witir 3 rakaat. Itu artinya Nabi itu menjadikan 11 rakaat sepanjang malam. Nah, kalau selama ini kita tarawih itu dikerjakan sore habis Isya, selesai 8 rakaat, ya sudah. Kalau sudah ditutup dengan witir, berarti menjadikan witir sebagai penutup aktivitas sholat malam kita. Sudah selesai. Kalau ibu mau sholat lagi, sholat yang lain, sholat 10 wudu. Mau itikaf ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, ini sekarang putusan tarjih lagi, sholat sunat taubat ada putusannya itu. Jadi sholat isyraq, ya, sholat isyraq itu suruh, kemudian sholat taubat itu diputuskan di Munas kemarin. Sehingga nanti kalau ibu masih mau sholat lagi, ya bisa sholat sunat taubat 2 rakaat, bisa sholat 10 wudu habis wudu tadi itu, bisa tahiyatul masjid. Ibu bisa sholat 2 rakaat istikharah, boleh juga nanti. Ya, tapi yang 11 rakaat sudah selesai, itu nggak apa-apa. Sambil itikaf malam hari di masjid seperti itu. Saya kira begitu Bu Hasmirah ya. Semoga oke. Baik Bu, Pak, masih ada satu lagi. Nah, silakan. Bolehkah kita berjamaah kepada orang di balik tirai atau tembok? Oh iya. Sebenarnya tidak mengetahui. Ya. Kalau nggak usah Pak, Bu. Jadi gini prinsipnya, kenapa ada kasus sahabat itu memegang pundak Nabi ketika mau bergabung sholat dengan Nabi, memberi isyarat bahwa ada jamaah di belakangnya. Maksudnya ketika nanti beliau tahu, imam tahu bahwa ada jamaah, dia akan mengeraskan suara takbir intiqalnya, entah rukuknya, entah intidalnya, entah pas saat takbir sujudnya, itu akan dikeraskan. Tapi kalau ada makmum penyelundup, tanda kutip ya, makmum penyelundup di belakang tirai, nggak tahu imamnya, tiba-tiba ikut gabung, ya sah-sah saja sholatnya. Tapi imamnya kan nggak tahu kalau itu ada yang makmum. Karena bahkan selama ini kita sholat aja kadang-kadang ada yang sholat jamaah dengan kita. Siapa? Ya para malaikat. Bisa. Karena kan juga Allah kan ciptakan juga ada mereka makhluk Allah yang muslim. Ya. Bisa jadi juga mereka itu ikut sholat sama kita. Jin-jin itu juga ada yang muslim juga sholat sama kita. Cuma kita nggak tahu. Kita nggak punya kemampuan untuk melihat yang di sebelah kita, di belakang kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana kalau ada makmum yang tidak diketahui imam itu bergabung, pada prinsipnya boleh atau sah sholat jamaahnya, tapi imam tidak tahu, jadi nggak bisa mengeraskan suaranya. Itu ya Bu ya. Baik. Cukup ya. Terima kasih Ustaz. Bu Hasmirah sudah dengar tadi Bu. Jadi kalau Pak Saryono nggak usah ngumpulin waktu. Ada tadi raise hand-nya Pak Sahid. Silakan Pak Sahid. Ada ya. Ya. Silakan Pak Sahid, TBI ya. Mana Pak Sahid? Silakan. Bertanya. Baik, sambil menunggu Pak Sahid. Pak Awaludin itu ada. Baik, silakan Pak Awal. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Awaludin. Ya, saya langsung saja ke pertanyaan. Iya. Saya mau
berjamaah di masjid di lingkungan saya ini. Namun saya kadang sering sekali melihat orang-orang tua di lokasi atau tempat tinggal saya ini pada saat salam selalu membuka Tangan. tangan Tangan kiri ya. Iya. tangan kanan. Sering sekali banyak yang melakukan itu. Iya. Saya belum ada ilmunya apakah itu memang salah, dan kalau memang salah bagaimana penjelasannya untuk meluruskan itu, Ustaz. Ya. Saya kira demikian, Ustaz. Makasih banyak. Ya. Baik Pak Awaludin. Kasih Bawal. Ya. Jadi itu memang kebiasaan saja itu. Ada kebiasaan yang disampaikan oleh beberapa orang kemudian menjadi turun temurun menjadi kebiasaan. Sepanjang saya belajar hadis, waktu belajar di PUTM jadi santri ulama Tarjih itu di pesantren 9 tahun sebelum PUTM itu ternyata saya nggak pernah menemukan tentang salam membuka tangan kanan saat salam kanan dan membuka tangan kiri saat kiri. Itu hanya kayaknya itu hasil kreativitas orang-orang yang memang kreatif saja. Dan nggak usah diikuti orang kreatif seperti itu. Karena pada prinsipnya ibadah itu harus mengikuti tuntunan, ya. Jadi harus sesuai dengan tuntunan. Kalau nggak ada tuntunan jangan diikuti. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Segala bentuk ibadah itu haram dikerjakan. Hatta yadullu ala amrihi, sampai datang penjelasan dalil yang memerintahkan atau ala wujubihi atau yang mewajibkan. Tanpa ada perintah, tanpa ada keterangan Nabi atau hadis Nabi atau sahabat Nabi, jangan diikuti, jangan diamalkan. Saya kira begitu Pak Awal, ya. Jelas. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Lanjutkan. Tadi kan beliau bertanya gimana cara mengingatkannya, karena dalilnya. Karena ini Pak. Jadi ini dakwah itu memang harus pelan-pelan. Dakwah itu harus pelan-pelan, apalagi manhaj Muhammadiyah mengajarkan dakwah itu menggunakan fabima rahmatin minallah lintalahu. Disebabkan rahmat Allah kamu bisa berlaku lemah lembut pada mereka. Walaupun ta fadlan bolidan qalbi lang fadlu min haulik. Kalau kamu keras, kalau kamu langsung sifatnya to the point, nanti mereka akan lari. Pelan-pelan saja dipahamkan, kita ajak ngobrol yang bersangkutan pelan-pelan bahwa itu tidak ada keterangan dari Nabi, hadisnya nggak semua ditemukan di kitab-kitab hadis, jadi nggak usah diamalkan. Saya kira dakwah itu memang harus merangkul, ya, merangkul pelan-pelan supaya nanti kita bisa mengajak mereka untuk kembali pada tuntunan yang diajarkan Nabi. Saya kira begitu ya, Ustaz Yusuf, ya. Baik. Penguatannya. Ya. Ini Bapak Ibu lain. Sambil lain. Ada pertanyaan di samping saya ini. Monggo silakan. Baik. Itu kan kalau sholat idain ya, Idul Fitri dan Idul Adha itu ada takbir pertama dan sampai 7 kali. Baik di rakaat pertama dan di rakaat kedua 5 kali. Itu ada di antara satu takbir lain itu ada nggak bacaan yang dibaca ya. Sana ya. Idain. Ya. Allahu Akbar. Terus ditambah 7 kan? Allahu Akbar, ya. Terus yang rakaat kedua begitu intikal dari sujud mau berdiri ke atas, Allahu Akbar, dan tambah 5, Allahu Akbar. Dalam penelitian Masjid Tarjih itu tidak ditemukan ada doa-doa yang dibaca di sela-sela takbir ke takbir. Tidak ada keterangan sama sekali. Di masyarakat berkembang, saking kreatifnya banyak sekali yang memberikan kembang-kembangnya. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu semua nggak ada tuntunannya. Itu hanya kreativitas orang-orang yang ingin kreatif saja. Keterangan Nabi nggak ada, Nabi hanya mengajarkan, sudah.
takbiratul ihram, kemudian takbir 7 kali di rakaat pertama, terus di rakaat kedua setelah intikal dari duduk untuk rakaat kedua, kemudian takbir, nah ditambah dengan 5 takbir berikutnya. Tidak ada doa-doa di sela-sela itu. Ini biar pas dengan tuntunan Nabi yang dipahami oleh Muhammadiyah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz jawaban pertanyaan pertama. Ini masih ada pertanyaan kedua, tapi saya lihat ada lisennya Pak Rektor, Pak Amir, silakan Pak Amir Mahmud, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Amir. Saya langsung bertanya nih Ustaz, karena waktu Silakan. ini cerita pengalaman Ustaz. Bagus sharing. Biasanya di masjid kalau kita sholat tarawih itu apalagi namanya rakaat antara rakaat misalnya 2 rakaat pertama, kemudian ada jedanya 2 rakaat kedua lagi. Biasa kita dengar iman membaca bacaan apakah itu doa atau itu kita nggak tahu, sehingga diikuti oleh jemaah Ustaz. Iya. Biasanya rame nih kalau antara rakaat 2 rakaat kedua atau 2 rakaat pertama atau 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, biasanya jamaahnya ramai mengikuti bacaan imam. Yang kedua Ustaz, ini mungkin juga selalu terjadi di masjid-masjid. Ketika imam akan melaksanakan sholat, imam membaca as-sholatu jami'an rahimakumullah, langsung makmum menjawab as-sholatu la ilaha illallah. Nah, artinya kan sholat la ilaha illallah artinya sholat itu adalah tidak Tuhan selain Allah. Ini apakah ada dalilnya ini Ustaz? Karena kita bicara dalil dari awal ke sini. Jadi dalam keterangan yang tarjih oleh majelis tarjih, ajakan untuk sholat itu hanya saat sholat id, as-sholatu jami'ah, itu aja memang ada keterangannya. Kemudian di tempat lain istisqa juga begitu, as-sholatu jami'ah ada. Tapi kalau untuk yang tarawih tidak ada. Tarawih nggak ada ajakan kemudian as-sholatu jami'ah. Langsung aja, karena Nabi kasusnya kan 3 malam berturut-turut memang beli sholat malam, diikuti oleh sahabat banyak. Malam keempat itu nggak keluar, karena takut menjadi difardukan oleh Allah atas umat Islam. Nah, biasanya masyarakat itu kadang soal latah. Latah itu artinya apa, Pak Amir? Latah itu ya ikut-ikutan saja. Ya, ini juga pengaruh-pengaruh dari ketidakpahaman dalam tuntunan ibadah. Biasanya tempat-tempat masjid-masjid yang di luar Muhammadiyah, ya, kalau saya boleh menyebut teman-teman Nahdlatul Ulama itu biasanya begitu. Ada bilalnya, ya, 4 rakaat pakai bilal. Dan itu biasanya itu 4 rakaat pertama mereka menggunakan itu as-sholatu khalifah pertama Abu Bakar dulu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terus nanti yang 4 rakaat berikutnya as-sholatu tarawih, kemudian menyebutkan nama Umar bin Khattab, kemudian 4 rakaat berikutnya lagi menyebutkan nama Utsman bin Affan, kemudian yang terakhir menyebutkan Ali bin Abi Thalib, kemudian baru witir mereka. Itu memang yang ada di tradisi Nahdliyin. Kalau kita melacak tidak di zaman Nabi, di zaman sahabat Nabi, itu nggak pernah ada bacaan-bacaan menyela-nyelai bacaan yang muhayyin. Jadi kita harus memang dalam ibadah harus jeli, harus hati-hati, karena ibadah itu kalau tidak ada tuntunannya jelas tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertolak dan kita capek. Iya, makanya dalam konteks yang lain sunnah itu lebih efisien, efektif. Tapi kalau bid'ah itu jauh lebih boros. Itu. Maka mari kita kembali kepada tuntunan yang diajarkan Nabi, dan Muhammadiyah sudah memberikan manhajnya yang jelas, bagaimana rambu-rambunya beribadah. Yang mahdoh silahkan diikuti, kalau yang belum mahdoh, yang ibadah umum, muamalah silahkan berkreasi semaksimal mungkin. Ya, boleh untuk membuat bacanya Pak Amir Rais itu, boleh perbanyak bid'ah-bid'ah di wilayah muamalah, hal-hal yang baru yang muncul. Tapi kalau untuk ibadah mahdoh, tolong jangan bid'ah. Sudah ikutin Nabi saja, sudah cukup.
Allah sudah mencukupkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu Allah, Al-Maidah ayat 3. Rasulullah sebelum meninggal juga pesan, taraktu fikum amro ini lan tadilu fa in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan buat kalian dua hal, kalian akan sesat selamanya selagi berpegang pada keduanya, yaitu Quran dan Sunnah. Jadi kita orang Muhammadiyah harus istiqomah memegangi pada tuntunan yang sudah dituntunkan oleh Majelis Tarjih, insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, oke? Baik. Atas Pak Rektor, saya kira sudah jelas Pak. Jadi kalau Pak Rektor memimpin sholat di UMK nggak usah pakai sholat. Ada pertanyaan dari dosen ini, Ibu Rahmawati ya. Iya. Kami pertanyaan Ibu Hasmira, bagaimana kalau kita berjamaah mengikuti imam, tapi imamnya di masjid, kita di rumah mau berjamaah. Jadi Ibu Rahma mau berjamaah dari rumah, mana boleh ya? Virtual ini. Ini muncul kemarin gara-gara pandemi awal. Maka ada 1-2 orang Majelis Tarjih PP yang mencoba untuk menawarkan sholat Jumat virtual. Dan itu dilakukan betul itu beberapa kali itu. Nah, iya betul. Ustadz Wawan Gunawan itu yang mengawali itu. Tapi ternyata di kalangan Majelis Tarjih itu tidak satu paham tentang sholat Jumat virtual. Maka dari itu, apapun keadaannya, kalau memang sedang pandemi, kalau mau berjamaah ya di rumah dengan keluarga. Kalau Jumat, seandainya memang tidak memungkinkan Jumatan, ya dalam keadaan pandemi, darurat, ya diperbolehkan kalau Jumat dengan keluarga. Awal-awal pandemi itu dulu bulan Maret itu tahun 2020, April Mei, saya itu dua bulan 4 kali Jumat saya dengan keluarga itu sholat Jumatnya di rumah. Karena memang kita istiqomah dengan panduan Muhammadiyah dengan Tarjih Tarjih. Dan memang sudah kepanikannya bukan main waktu itu. Saya sholat Jumat di rumah. Jadi hanya 4 orang itu, anak saya 2, istri saya dan saya. Nah, anak saya yang laki-laki yang jadi muadzin, saya yang khotib, yang 2 makmum. Itu 4 kali Jumatan. Tapi saya nggak mau pakai virtual. Kenapa? Karena problemnya virtual kalau nanti terputus, koneksinya nggak beres, ya, nggak stabil, jadi persoalan nanti, iya kan? Kalau stabil sih nggak masalah, tapi kalau nggak stabil, ayo kan bubrah, kita masih sholat, masih mendengarkan khotbah misalnya, baru saatnya asik-asiknya terus terputus, lampu di rumah PLN-nya mati, ya kan? Sudah akhirnya bingung lagi kan? Maka lebih baik selama pandemi dan nggak memungkinkan untuk sholat di masjid, silahkan boleh sholat Jumat di rumah. Kan panduannya begitu, tidak usah virtual, ya. Dan kita tidak melanggar yang macam-macam. Saya kira begitu, ya. Baik Ustaz. Ibu Rahma sudah mendengar. Ya. Sayang sekali waktu kita di pagi ini sudah habis. Teman-teman mau mempersiapkan diri ke kantor. Oh iya, siap. Untuk itu mungkin ada sesi lain lagi untuk memperkuat dalam ini. Saya kira banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Karena itu ada sesi lain tadi Pak Ustam ya. Kita bisa sambung di waktu lain. Untuk itu kami pengajian rutin kita nanti Ustaz bisa. Baik. Ya. Kami berikan waktu kepada Pak Rektor untuk memberikan sambutan terakhir sebelum kita berkemas untuk menuju kampus. Silakan Pak Rektor. Baik, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz yang kami hormati, Ketua MPK,
dan Bapak Ibu sekalian, para al-mukarram, para kiai, para ustaz dan ustaz yang jamaah Sumia ya yang sudah dipopulerkan oleh Ustaz. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Kendari mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Dwi dan para peserta pengajian. Kalau saya tidak salah, Ustaz Dwi sudah pernah ke Kendari, Ustaz? Sudah. 2 kali saya. 2 kali saya. Iya, 2 kali. Dua kali. Betul. Alhamdulillah di asrama haji sama. Betul. Saya diajak Ustaz Yusuf itu ke Al-Alim itu. Al-Alim ya. Oh iya. Iya. Baik, Ustaz. Kalau kita lihat temanya hari ini memang cukup penting bagi kita karena kadang ini sering dilupakan ibadah-ibadah seperti ini, Ustaz. Ya, kita sering berdiskusi tentang bangsa, tentang negara, padahal yang kita jarang kita diskusikan. Alhamdulillah pada hari ini lebih dari 2 SKS ini, Ustaz. Iya betul. Dari pagi ini cukup banyak, cukup luas dan dipenuhi dengan dalil. Semua pernyataan Ustaz tadi yang disampaikan itu semua ada dalilnya. Jadi alhamdulillah kita merasa bersyukur karena Muhammadiyah sangat mementingkan dalil, mendahulukan dalil daripada pelaksanaannya, beribadah mengikuti dalil-dalil yang sudah ada dan sangat baik ya. Baik Ustaz, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan masih ada waktu yang lain kita bisa mendiskusikan hal-hal yang sifatnya seperti ini. Insyaallah. Karena terus terang di UMK ya pada umumnya dosen dan tenaga kependidikan itu kan tidak semuanya berasal dari Warga Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah. Kita saling berbagi. Makanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sifatnya biasa-biasa saja, tapi itu sering dilakukan. Nah, kalau sudah mendengarkan, sudah mengetahui dalilnya, mungkin mudah-mudahan kita tidak melakukannya lagi. Ya. Artinya kita tidak ikut-ikutan. Nah, ini yang sangat penting, Ustaz. Bahwa Muhammadiyah beribadah tidak ikut-ikutan. Saya kira itu, Ustaz. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Pada Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas pengajian pada kesempatannya mengikuti pengajian pada hari ini. Insyaallah masih ada sesi satu lagi mudah-mudahan hari Jumat depan untuk pengajian terakhir untuk dosen dan tenaga pendidikan UMK. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Rektor sudah menutup kuliah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat, mendapatkan barokah dari pertemuan ini dan menguatkan silaturahim kita baik sama warga Muhammadiyah di Sulawesi Tenggara maupun dengan Ustaz Wiharto yang ada di Purwokerto sekarang melakukan tugas Baitul Arqam dengan Purwokerto. Dengan demikian saya tidak menyimpulkan, kita sudah semua mendengarkan dan dengan ucapan Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.